dan turut berduka cita dan belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas kejadian di gempa bumi di Cianjur ya, Kabupaten Cianjur. Nah, untuk BMKG pertama, Pak Pimpinan bisa nggak saya nanya langsung ini? Kalau deteksi dini gempa itu ada nggak kita? Bisa nggak dilakukan gitu? Deteksi dini? Nggak bisa. Ada alatnya nggak? Jadi sampai saat ini di dunia tidak bisa memprediksi gempa, Pak. Nggak bisa. Sampai tapi ngukur aja gitu ya. Iya. Pengukuran. Nah, ini jadi masalah. Jadi deteksi dini ini ya gimana? Mungkin mudah-mudahan nanti ke depan ada teknologinya gitu, berkembang bisa gitu. Ini yang saya berpikir begitu logikanya. Di tsunami gitu ya. Tsunami bisa ya sedikit, walaupun hitungan menit gitu kan. Nah, kemudian gempa bumi, kan, cuaca ekstrim yang kira-kira menyebabkan ancaman terhadap jiwa ya. Cuaca ekstrim ini sebenarnya angin topan misalnya, ya. Angin topan, puting beliung tadi disampaikan Pak Dewo. Nah ini. Kemudian juga, nah ini yang di luar dari BMKG pemantauannya banjir, ini yang mantau PUPR. Misalnya awal ini siaga 1 misalnya di Katulampa. Ini PUPR itu ya di Dama. Kemudian gunung berapi gitu. Gunung berapi, meletusnya gunung berapi ini di SDM ya. Nah ini. Tapi kemungkinan ada baiknya ada suatu koordinasi yang semuanya mengumumkan siapa gitu yang berhak mengumumkan ketika ada atau akan ada kejadian gitu kan. Apakah masing-masing atau semua koordinasi gitu. Saya prihatin juga kalau masing-masing gitu. Nah, harusnya disatukan. Nah, dari deteksi dini tentu ada peringatan dini kan. Nah, mungkin tsunami sudah kan kita. Sering kita bicarakan, peralatan tsunami deteksinya kita masih banyak kurang gitu kan. Itu yang dilaporkan BMKG. Nah, ini yang sebetulnya jadi prioritas kita gitu, prioritas kita dalam penganggaran. Karena negara kita negara yang dikelilingi lautan ya, pulauan, itu banyak sekali potensi yang diperkirakan akan terjadi hal-hal seperti yang di Aceh yang luar biasa besarnya itu, tsunami gitu kan. Nah, peringatan dini tentu berupa ada suatu peralatan kan, alarm dan sebagainya. Ini. Nah, di samping itu kita perlu juga sosialisasi dan simulasi ketika ada sesuatu terjadi gitu. Nah, saya kemarin itu ini jadi viral nih Pak ini Wakil Ketua nih Pak pimpinan rapat nih. Nah, yang tahu cuman gempa itu Ibu Korita. Yang lain nggak tahu, apalagi saya gitu. Apa ya, nanya-nanya gitu. Kalau Ibu Korita sudah di bawah meja dia. Nah, jadi kita waktu saya diwawancara TV Parlemen sebenarnya itu yang paling tahu, yang mengikuti standar operasional prosedur hanya Ibu Kepala BMKG. Nah, jajarannya juga tidak gitu. Apalagi kami gitu, nggak tahu apa sih ini. Udah goyang-goyang, wah ternyata gempa. Nah ini bagaimana gitu ketika terjadi di masyarakat dengan hitungan detik, hitungan menit gitu ya. Nah, saya kira semua harus kita evaluasi gitu, termasuk tadi bangunan-bangunan tahan gempa. Nah kebetulan saya dari teknik sipil kan, nanti ingin juga ke sana. Kenapa gitu? Kenapa banyak korban? Runtuhnya rumah itu karena apa tuh? Atapnya atau konstruksinya, kolomnya tidak ada gitu kan? Atapnya bagaimana? Gitu. Kira kalau atap rangka baja ringan sekarang ini berkaitan dia tidak runtuh sekaligus, paling meliuk gitu, bengkok-bengkok gitu jatuh juga tidak semuanya gitu. Tapi kalau brek langsung begitu seperti yang terjadi di Cianjur itu yang sangat membahayakan jiwa ya. Nah ini jadi perhatian kami gitu, saya khususnya yang pertama deteksi dini gitu ya, kemudian peringatan dini, kemudian
simulasi ketika terjadi. Mungkin Jepang itu luar biasa sering terjadi, sehingga Jepang setiap saat itu di sekolah-sekolah anak-anak itu sudah diajarkan. Saya lihat di sini di Bogor ada juga diajarkan anak-anak. Ketika terjadi gempa langsung ke bawah meja atau di bawah-bawah kusen gitu kan, kusen pintu gitu ya, yang cukup kuat untuk menahan runtuhan. Nah kemudian untuk Basarnas mungkin tadi kan saya prihatin Mbak, peralatan kita ya ini tentu keterbatasan anggaran kami yakin. Tapi juga mungkin tadi sampaikan Pak Dewa, kita harus memilah-milah. Ini kalau dari data yang ada, yang paling banyak apa yang terjadi gitu. Mungkin di laut kan, ya perlu ya kapal penyelamat gitu kan. Ini banjir misalnya perlu perahu karet. Nah yang seperti ini tadi, karena mungkin jarang-jarang juga gitu kan, jadi runtuhan langsung gitu kan. Nah sehingga alat penghancur beton atau apa deteksi tadi jiwa itu saya tertarik sekali, ada deteksi bisa dimonitor gitu ya di reruntuhan di dalam itu ketika ada kehidupan di sana gitu kan, ada detak jantung aja sudah bisa dideteksi. Nah saya kira sebelum kita bisa melengkapi semuanya, ada baiknya Pak Kepala Basarnas ada koordinasi dengan PUPR misalnya. Tapi bukan di PUPR-nya, ada kontraktornya Pak. Kontraktor jalan itu punya semua itu Pak, punya semua. Jadi kalau begitu, nah ini juga begitu ada terjadi hal-hal seperti itu, si kontraktor ini udah kita himbau gitu, udah tahu. Nah, semua mereka juga sudah mendatangkan peralatan di situ untuk pemecah beton dan sebagainya. Itu banyak Pak sebetulnya kita Pak. Untuk jalan juga, untuk memecah jalan yang lama yang rusak. Saya lihat itu banyak itu, ada semua kontraktor besar itu ya. Di BUMN juga, kontraktor BUMN karya itu pastinya banyak sekali peralatan itu. Saya kira ini pimpinan, jadi mungkin ya kita juga Basarnas itu tidak kerja sendirian gitu. Begitu terjadi itu pasti banyak yang bantu Pak, sama dari TNI, Polri gitu kan. Nah, tapi jangan hanya orangnya, manpowernya, peralatan gitu. Peralatan yang nggak ada itu kalau dibantu dari yang lain-lain sudah tahu, wah ada di situ. Datangkan eskapator, datangkan peralatan pemecah. Itu dibantu oleh semua pihak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dari anggota ada lagi?